dipersembahkan oleh Kok mau nanya dong kok, Enggak. apa spesialnya puasa kok? Dan esensinya puasa itu sebenarnya apa sih kok sampai spesial di bulan Ramadan? Masyarakat Islam, umat Islam merayakan Masya Allah. puasa. Iya. Kalau pengen ambil dari hadis qudsi ini, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, bermakna ini memang spesialnya puasa ya. Jadi beliau itu bersabda yang maknanya bahwa ganjaran puasa itu khusus hanya dari Allah. Ya. Jadi kayak Allah milih ini dari semua amalan, tapi kalau puasa, nah ini nih, tenang, ganjarannya dari saya. Ya, ibarat kayak contoh soalnya ya. Kalau misalnya kayak sedekah kan di Al-Baqarah 261, itu kan ada bahasan bahwa ganjaran sedekah itu dikali 700 kali lipat. Udah ada takarannya tuh. Iya. Udah takarannya. Tapi khusus puasa nih, wah ini tenang, ini dari saya. Nanti akan saya kasih sesuatu yang spesial dari Allah. Ya. Sesuatu yang spesialnya belum tahu apa. Itu dia. Nah, tapi kalau misalkan Allah yang maha kaya, yang Allah maha teliti, maha mengetahui, itu sudah memberikan sesuatu yang spesial, pasti luar biasa banget. Dan nih, kalau pengen bacain Quran surat 67 Al-Mulk di ayat ke-14 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang artinya, apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan dia juga maha halus, lagi maha mengetahui, maha teliti. Itulah sifat Allah yang tadi disebut di akhirnya. Al-Khabir. Ya. Maha teliti. Tapi kau bakal jelasin lebih lanjut, sebelumnya kau pengen nyapa dulu pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asmaul Husna Metro TV yang dirahmati oleh Allah. Kita ketemu lagi di acara sahur kita kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Nah ini dia, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Puasa itu kan antara dirinya dengan Allah ya. Pribadi. Kayak misalkan contoh nih, ketika kita ambil wudhu, itu nggak ada yang tahu loh kalau kita pespa lagi kumur, sekalian telan 3 kali teguk. Nggak ada yang tahu. Ya. Tapi orang nggak berani loh, betul kan? Nggak berani dia kalau ada iman dalam hati. Karena dia tahu bahwa Allahnya itu maha teliti, Allah khabir. Maka akhirnya dia, nah ini pasti ketahuan. Mau kejadiannya cuma di dalam mulut, air keteguk, ini masuk lewat tenggorokan, masuk ke dalam perut, Allah tahu. Allah maha teliti. Tapi itulah keimanan ya, meyakini sebetulnya manusia itu kayak meyakini Allah itu Al-Khabir. Dan itulah Allah Al-Khabir, maha teliti, tahu nggak cuman apa yang ada di dalam hati, tapi segala hal tahu. Daun jatuh di mana, tidak ada yang luput dari ilmunya Allah. Ya, makanya ini tuh sebetulnya harus ngejaga kita untuk benar-benar ngejaga kita dari maksiat sih. Karena sekecil apapun pasti ketahuan. Jangankan yang udah jelas-jelas perbuatan yang ngerugiin orang, ada buktinya kerekam CCTV. Yang di dalam hati juga Allah benar-benar tahu. Allah benar-benar gak ada yang luput itu semua dari pengetahuan Allah. Jaga niat termasuk nggak sih kok? Karena kan ada banyak yang ngakunya puasa. Atau mungkin dia puasa tapi ketika ibadah di live-in. Taraweh di live. Itu kan salah niat ya kok ya? Nah, salah niat kita nggak bisa ngejudge ya. Karena kalau misalkan guru kita misalkan dia punya ilmu lalu ingin menyampaikan ilmunya, ya bismillah, ada orang juga yang mendapatkan kebaikan dari ilmu yang disampaikan dari siaran langsung tersebut misalkan, ya sudah, itu juga tetap jadi manfaat. Kita nggak pernah disuruh ngejudge hati seseorang. Tapi kalau memang untuk diri sendiri, yaitu dia, karena Allah maha teliti, kita mesti ingat bahwa yuk kita juga berarti lurusin niat. Karena termasuk niat kita juga Allah tahu nih. Iya. Dan masalahnya ketika niat kita salah, amalannya itu bisa jadi nggak laku di hadapan Allah. Ya, kayak misalnya kita lagi ngobrol kayak gini, di acara Asmaul Husna. Terus kalau kita mikirinnya ini gimana caranya kita viral, tenar, terkenal, masuk televisi, itu bisa jadi nggak laku, nggak jadi pahala sama sekali di hadapan Allah. Tapi misalkan nanti misalkan ya, kita misalkan ceramah yang ceramahnya di Mabes TNI ditonton sama semua tentara, tapi niatnya salah, nggak jadi pahala di sisi Allah. Bicaranya di markas Hansip, yang datang cuma Hansip 1, itu juga ketiduran. Tapi kalau niat kita benar lillahi ta'ala, Allah tahu, Allah Al-Khabir, Allah maha teliti, itu tetap jadi pahala yang luar biasa. Jadi harus dijaga juga niat. Assalamualaikum. Udah pada bangun. Iya. Gabung Pap. Ayo. Ini tadi Dio udah nanya-nanya terkait puasa.
dan juga niat-niatnya, karena kan kita tahu Allah itu Al-Khabir, Maha Teliti, ya. Jadi ya udah kita ngobrol duluan. Papi Mami udah turun nih sekarang. Ya, tadi ngobrolin kalau orang pamer dalam artian ibadah itu bagaimana? Iya sih, jadi pamer itu yang penting kita jangan nilai hati orang sih. Kita tetap beramal dengan meyakini hati ini niatnya harus lurus lillahi ta'ala ke Allah. Kalau ke orang, ya kita nggak usah ngejudge. Ya, karena kalau ternyata dia benar-benar niatnya salah sekalipun, ya kan kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia sebetulnya. Nggak ada ruginya buat kita. Nggak ada ruginya buat kita. Dan bisa jadi masih ada yang ngambil manfaat dari kejadian seperti itu. Dan juga kita tahu ya, dulu ada dua sahabat mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini sama-sama sedekah, tapi Abu Bakarnya diem-diem, sedangkan Umar bin Khattab sengaja di hadapan banyak orang, nunggu orang pada datang. Tapi kan kita nggak berani menghakimi, wah ini niatnya Umar salah nih. Karena ternyata niat beliau tuh benar untuk jadi contoh, dan terbukti setelah beliau mencontohkan sedekah, ternyata banyak pengikut-pengikutnya beliau yang juga ikut pada sedekah. Ya, jadi ada dua contoh teladan ya kok ya. Beramal dengan diperlihatkan untuk menjadi contoh. Ada yang tangan kanan beramal, tangan kiri jangan sampai tahu ya kok ya. Kita makan sahur dulu yuk. Sudah siap yuk, waktunya udah mulai sahur nih yuk. Oke, sebelum itu pengen nyapa dulu ke pemirsa ya. Pemirsa, selamat sahur ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Asmaul Husna sambil kita jeda break sebentar. Yuk, kita akan sahur dulu. Oke. Yuk. Masak apa, Mang? Yes, jengkol. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah. Nikmat ya. Makasih Mam, sahur yang Mam. Yuk kita gabung lagi yuk di ruang tengah yuk. Nikmat sahur pertama. Alhamdulillah. Ya istilah seluruh pemirsa Asmaul Husna Metro TV, kalian juga udah beres sahur ya. Jangan lupa bersyukur ke Allah, karena kalau enggak ketahuan Allah itu Al-Khabir, mengetahui segala isi hati. Jadi bersyukur itu juga merupakan salah satu ibadah. Dan kita juga disebutkan, la in syakartum la azidanakum, baru saya bersyukur nanti nikmatnya ditambah. Jadi habis dapat nikmat nih, enak nih, disyukurin, maka jangan heran kalau nanti nikmatnya juga bertambah-tambah terus, tambah banyak. Kita lanjutin pembahasannya ya. Karena sifat Allahnya itu Al-Khabir, Maha Teliti, tahu bahkan apa yang terbesit di dalam hati. Ini juga jadi dorongan supaya ibadah kita tuh nggak cuma jadi ritual aja. Ritual tuh jadi kayak cuman ya udah badan tuh gerak aja gitu, tapi nggak jadi apa-apa. Karena izin ya, kalau misalkan kita itu cuman badannya gerak sholat, ruku sujud. Kalau mau jujur, bisa jadi ada orang Jepang bikin robot gerakannya 24 jam ruku sujud. Tapi kita tahu itu robot ngelihat ya seseorang ketabrak di pinggir jalan, dia nggak akan nolongin, ruku sujud aja terus. Dan kita nggak akan berkata, wah dia robot yang soleh, nggak mungkin, ya. Karena memang itu dia cuma gerakan badannya. Kita nggak pernah disuruh sama Allah untuk 24 jam ruku dan sujud. Tapi pertanyaannya ibadah kita yang segini-gininya tuh mampu membuat kita jadi manusia seperti apa? Dan Allah akan membantu mengubah kita, karena Allah tahu isi hatinya nih. Ada orang yang benar-benar iya sholatnya pendek, tapi dia benar-benar ingin dekat sama Allah. Tapi gimana atuh baru belajar Islam cuman apal kuliah kulhu, tapi niatnya benar-benar lillahi ta'ala. Itu Allah tahu isi hatinya, Allah bisa tolong dia. Daripada yang misalkan dia udah apal nih berapa juz, baca panjang banget, tapi ya niatnya bukan untuk Allah, niatnya pengen nunjukin, gua kan juara tahfiz nih, masa bacaannya yang pendek-pendek nih, imamin harus yang panjang dimerdu-merduin, Bismillahirrahmanirrahim, misalkan gitu ya, lebay gitu, na'udzubillah. Maka ya Allah tahu isi niatnya, bisa jadi nggak jadi pahala, nggak jadi apa-apa. Dan na'udzubillah kalau cuman dianggap ritual doang, tapi nggak berdampak gitu ke diri kita. Dan Al-Khabir itu juga adalah salah satu sifat Allah yang luar biasa ya, mengetahui segala apapun. Tadi niat udah ketahuan, motif ketahuan, dan juga nanti kita akan dinilainya 3 sisi nih, dari awal sebelum melakukan, ketika sedang melakukan, bahkan setelah. Kadang ada yang niat di awalnya bener, pas ngelakuin juga bener, tapi ketika akhirnya udah beres, bertahun-tahun kemudian, tahu-tahu ada yang rese.
Allah ini masjid jelek banget. Hei kamu nggak tahu ini dulu masjid saya yang bangun tahu nggak? Gara-gara terpicu emosi, akhirnya pahala dia bangun masjid hilang gara-gara luapan emosi berapa menit atau berapa detik gitu aja. Dan ini rugi sekali, ya. Gitu, Mam. Yo, ada yang mau ditanyain nggak nih kira-kira? Ada nih kok, Mami mau nanya. Boleh nggak kalau misalnya Mami berbohong tapi demi untuk menutupi kebaikan? Hukumnya seperti apa kok? Jadi kebaikan tapi malah ditutupi. Ya supaya maksudnya gini loh. Misalnya nih, Mami mau berbohong kepada Koko karena apa? Kalau dikasih tahu yang sejujurnya nanti Koko bakal berantem sama istri misalnya. Itu kan istilahnya bohong demi kebaikan. Karena apa nggak mau ribut, itu hukumnya seperti apa? Jadi dalam Islam itu kebohongan yang boleh itu ada 3. Satu di medan perang. Kayak dulu Nabi di zaman perang kan nggak mungkin misalkan ditanya musuhnya, wah Rasul nanti kamu belok mana? Kiri, ya nanti dicegat. Itu dulu satu. Yang kedua adalah bohong untuk mendamaikan saudara. Jadi kalau misalkan ada orang yang kita tahu berseteru atau bisa berseteru misalkan bertikai. Ini ada orang lagi selek nih. Terus kita bilang aslinya dia nggak benci kamu, tahu dia suka nyebutin kebaikan kamu. Padahal nggak tahu juga dia nyebutin atau enggak. Tapi untuk mendamaikan itu boleh. Dan tadi ada niatan misalkan ke arah sana ya, untuk misalkan supaya tidak ribut, tidak jadi masalah. Ya itu dia ya. Kita kan bisa memilih diam gitu. Kadang nggak perlu ya kalau nggak ditanya, ya juga nggak perlu diceritakan. Kalau ditanya terus ada niat untuk mendamaikan, tadi itu masih dibolehkan. Dan yang terakhir adalah memang yang ketiga, bohongnya suami kepada istrinya. Suami kepada istrinya. Iya, cuman ini bukan bohong bilangnya kerja padahal pergi ke rumah siapa, enggak. Ini adalah para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah gombal. Gombal kan bohong. Wah wajahmu bercahaya, emang lampu senter. Waduh. Gitu, ya. Terus pujian dalam memasak juga itu bohong itu juga termasuk ini ya, padahal nggak enak gitu. Masalahnya Papi nggak pernah nguji masakan Mami. Tapi abis melulu ya? Abis melulu berarti aslinya enak gitu. Ya udah berarti tinggal dipuji, makasih udah masakin. Tidak perlu melalui kata-kata. Asik. Insyaallah. Nah kalau Iya kenapa yuk? mau tanya, kalau misalnya ada orang yang kerja bilangnya puasa ke istrinya, terus dari rumah puasa, dari rumah puasa tapi di luar jam 7 pagi juga udah es jeruk nih, udah kopi nih. Iya, intinya bohong. Ini pengalaman teman kerja nih. Terus tapi pulang kerja Bawa kolak. Puasa lagi. bawa kolak, bawa apa seolah-olah yuk kita buka bersama. Nah itu menurut Koko gimana? Masya Allah ya. Jam 7 pagi udah es jeruk. Iya, Jadi begini, ya. Kurir itu. Rugi sih, rugi. Satu, jadi dosa. Dua, Allah tahu kelakuan dia. Tetap nanti ada pengadilan Allah. Tiga, juga mudah bagi Allah untuk membuat nanti si istri jadi tahu, akhirnya jadi masalah, huru hara. Jadi rugi banget gitu. Ya, udah mah beneran ikut acting, udah mah juga nanti ketika di hadapan istri pas ketemu, aduh iya lapar, bohong ketahuan. Jadi kayak rugi sekali, naudzubillah. Jadi mendingan jujur lah, karena kebohongan itu hanya bisa ditutup dengan kebohongan lainnya. Betul. Nanti ketika akhirnya satu kebohongan, mau nggak mau ditutup dengan bohong lagi. Dan ketika udah jadi sekian banyak kebohongan, ya ngerepet kemana-mana, naudzubillah. Tapi sekali jujur, iya meskipun pahit ya, wakul ja'al haq wakulil haq walau kana muran. Katakanlah yang baik, yang benar meskipun pahit, ya. Dan kan sekali udah kita berkata yang benar, udah nggak usah ditambah-tambahin lagi, udah beres, udah selesai di saat itu juga. Buat teman-teman kerja tuh puasa jangan pura-pura mulu. Ya. Yang penting dia jangan diikutin. Oh nggak diikutin malah. Atau nasehatin ya. Nasehatin Pemirsa ya, juga kalau misalkan ngelihat ada yang kayak gitu jangan lupa dinasehatin ya. Maka selamat menikmati sahurnya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi kalian jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Assalamualaikum. Dipersembahkan oleh Ya bismillah, pemirsa Asmaul Husna, kita balik lagi nemenin sahur kalian. Mudah-mudahan kita bisa dapat banyak insight ya. Yuk, ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Kok mau tanya kok. Ya, mangga. Berarti arti al-khabir itu Allah Maha mengetahui sama dengan manusia itu harus bertindak ada orang dan tidak ada orang sama saja gitu ya kayak. Betul. Karena kan memang kita beramal itu harus ikhlas. Salah satu definisi atau contoh ikhlas yang paling utama adalah ada orang, nggak ada orang sama saja. Karena kalau misalkan dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, berarti jelas ada sesuatu yang mungkin terbesit di hatinya, niatan yang lain. Dan juga misalkan ada orang baru rajin, misalkan sholatnya nggak ada orang, dia males-malesan. Makanya dia juga jadi contoh bahwa ibadahnya bisa jadi mungkin bukan untuk Allah. Dan ini adalah sangat perkara yang amat sangat besar. Ya, kenapa? Karena satu-satunya zat yang layak diibadahi itu cuma Allah. Tapi terus kita ibadahnya bukan untuk Allah, buat pujian makhluk, buat supaya ya misalkan biar dipuji sama calon mertua misalkan, biar kelihatan. Sedangkan manusia yang memuji dia nggak bisa ngasih apa-apa nanti di alam setelah kematian, nggak bisa ngasih surga, nggak bisa nyelamatin apa-apa. Wah ini rugi sekali. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan hal seperti ini, riya ini adalah termasuk salah satu dari kemusyrikan. Ya, Itu karena termasuk tadi ria kok. iya kan, karena kan kalau berbuatnya untuk orang ya. Jadi ria itu aslinya bukan pamer. Ria itu sebetulnya adalah melakukan suatu amalan tapi bukan untuk Allah, tapi malah untuk makhluk. Seperti itu. Ya. Nah, Mami juga mau tanya nih kok. Ya, silakan. Mami kan pernah diamanahkan memberikan zakat, Nyalurin ya. menyalurkan. Nah, setelah disalurkan itu pihak penyelenggara itu minta difoto karena untuk laporan ke Iya. bagian panitia. Itu hukumnya seperti apa kok? Ya kita meluruskan niat aja bahwa kita moto itu murni untuk transparansi. Sebagai bentuk kita sudah bertanggung jawab memberikan. Walaupun ketika orang yang nggak minta, tapi ini bentuk kita sebagai profesionalitas dan transparansi, tetap difotoin, silakan. Yang jangan itu ya tadi ya, niatnya supaya dipuji, ngaku-ngaku, bahkan tentang di belakang kamera itu bukan dari dia, dari saya loh. Wah, itu mah udah bumbu kompor ya. Na'udzubillah, malah jadi ria. Dan kalau dia karena kan memang donatur ini macam-macam. Ada yang dia memang minta bukti dan juga ada yang memang tidak minta. Dan padahal bagi donatur juga memang ketika misalkan ternyata na'udzubillah tidak disampaikan ya bagi dianya mah tetap dapat pahala sih, tenang aja. Nah kita sebagai bukti transparansi aja, ini kalian transfer segini, ini bukti bon pembeliannya saya benar-benar beli segini, ini disalurkannya kepada 10 orang ini dan nominalnya masing-masing segini, insya Allah sudah beres ya, mana sudah ditunaikan, udah murni hanya untuk itu aja. Jadi kalau niatnya dalam hati benar-benar murni hanya untuk itu, insya Allah aman. Ya, jadi gitu. Kadang-kadang suka ada yang ngomong ya negatif lah gitu. Kita mah lakuinnya untuk Sangkanya bukti. ria gitu loh kok. Padahal kan itu hanya untuk bukti bahwa amanahnya sudah disampaikan gitu. Nggak perlu didengerin, yang penting niatnya. Iya sih. Karena ria ya gitu ya, yang mengetahui hanya diri kita dan Allah saja. Orang lain ya dia nggak bisa baca hati. Dan itulah bahasan kita hari ini ya, Masya Allah. Kita hari ini bahas Al-Khabir yang bermakna Allah Maha mengetahui, lebih tinggi lagi Allah itu juga Maha teliti. Nggak cuman perbuatan kita, tapi juga apa yang terbesit di hati, termasuk tadi di dalamnya kita udah bahas niat, kita udah bahas kebohongan, kedustaan, dan kejujuran, dan juga untuk supaya merasa kita itu selalu dilihatin sama Allah. Supaya akhirnya ibadah kita maksimal, nggak cuman ritual doang, dan juga kita selalu jadi orang yang sama di hadapan orang maupun ketika tidak ada orang. Karena aslinya kita nggak pernah sendirian, kita selalu ditatap oleh Allah. Ya, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk bisa jadi hamba yang dalam bahasa hadis atau disebutnya adalah insan. Ya, insan ini adalah orang yang merasa setiap kali ibadahnya seperti ngelihat Allah. Kalau dia nggak berasa melihat Allah pun dia ngerasa dia selalu dilihatin oleh Allah. Dan ini kalau sudah nyampe tingkatan ini tuh luar biasa banget. Ya, dan kita kalau ketemu sama orang yang kayak gini tuh juga enak banget. Karena dia nggak akan berani ngambil sepeser pun yang bukan haknya. Dia juga benar-benar jujur. Dan itu kan sesuatu yang mahal banget kita tahu ya. Kita sendiri kalau misalnya suatu saat udah pada jadi bos, harus buka cabang ke 738 di Makassar. Daripada yang pinter banyak nih, tapi kadang suka likiat nih, licik ngambil. Dan ada satu karyawan ini dia benar-benar jujur. Bukan yang paling jenius, tapi sepeser pun nggak bisa ngambil. Nggak berani ngambil, karena dia tahu Allah Al-Khabir. Allah Maha teliti, maka kita pasti kasih kesempatan kepada yang si jujur itu. Dan hanya butuh satu kali ngibul,
satu kali bohong untuk menghancurkan karir seseorang. Tapi sekalinya jujur, jangankan dikasih gaji gede, bisa dimodalin. Miliaran. Iya, gue pengen buka dong nih buat bisnis yang baru, tapi saya pengennya hanya kamu dan hanya kamu, nggak boleh dengan yang lain. Ya, nih modal berapa miliar. Dan keuntungannya gimana bos? Bagi-bagi deh, kamu 50%, saya 50%. Wah, makasih bos. Coba dengan karena kejujurannya, Modal jujur. akhirnya dia dapat amanah yang luar biasa. Ya, makanya Papi, Mami, Dio doain Koko juga supaya bisa terus menjaga lisan ini tetap jujur. Dakwahnya juga tetap lillahi ta'ala. Nggak cuman sekedar misalkan ya efek sampingnya mungkin orang akan memuji. Efek sampingnya mungkin akan masuk televisi, ada orang yang ngakunya sebagai penggemar, tapi itu mah efek samping aja. Dan yang paling utama kan sebetulnya adalah tadi, dicintai oleh Allah. Dengan niat yang benar, cara yang benar, Allah cinta. Karena ya itulah kabar buruknya ya. Kita setiap kali ibadah, kalau jujur belum tentu keterima. Bisa jadi niatnya salah soalnya. Tapi setiap kali kita maksiat, malaikat gak pernah lupa nyatat. Sedangkan inilah modal kita ya untuk bisa pulang ke hadapan Allah. Mudah-mudahan kita bisa jadi hamba yang jujur. Amin. Gimana cara paling gampang untuk menjadi hamba yang paling jujur? Yaitu dia tadi. Ingat bahwa Allah itu Al-Khabir, maha teliti. Jangankan yang kelihatan. Di dalam hati ini juga kita mesti benar-benar jaga. Ya. Dan hati hanya mengeluarkan isi hati. Ketika kita akhirnya hatinya sudah baik, maka pasti keluar dari mulutnya juga yang baik-baik. Kalau hatinya buruk, keluarnya julid, fitnah, dan yang lain-lain. Ya. Itulah dasar kita hari ini, alhamdulillah. Pemirsa Metro TV Asmaul Husna, kita juga udah sampai di penghujung acara nih. Gimana nih sahurnya? Mudah-mudahan dengan sambil nontonin Asmaul Husna, gak cuma dapat makanan yang masuk ke mulut, tapi juga ada nutrisi di hati ya. Untuk itu kita akan ketemu lagi sepanjang bulan Ramadan di acara Asmaul Husna Metro TV. Kita sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.